Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang penuh semangat calon guru P3K, kembali lagi di channel saya Bu Eri. Kita masih bedah modul belajar mandiri untuk kompetensi pedagogik. Di video kali ini khusus untuk materi yang ketiga, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang tentunya akan disertai beberapa latihan soal plus pembahasan. Dalam materi keterampilan berpikir tingkat tinggi yang akan kita bahas ada dua hal. Yang pertama yaitu konsep berpikir tingkat tinggi itu sendiri, dan yang kedua adalah kompetensi keterampilan yang lebih kita kenal dengan 4CS. Apa sajakah aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu? Ada 3 aspek dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah transfer of knowledge, yang kedua critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Marilah kita bahas satu persatu dari 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Di sini ada 3 ranah. 1. Ranah kognitif, 2. ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Yang dimaksud ranah kognitif di sini adalah proses yang berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Sedangkan ranah afektif itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. Ranah kognitif merupakan keterampilan yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Mari kita bahas lebih luas lagi untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge pada ranah kognitif. Menurut Bloom, tujuan pembelajaran pada ranah kognitif ini ada 6 tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta. 6 keterampilan proses berpikir menurut Bloom tadi dikelompokkan menjadi 2. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasi, itu dinamakan kelompok LOTS, yaitu Low Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat rendah. Sedangkan C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta, dikelompokkan ke dalam HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa definisi dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6? C1 mengingat itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, jadi sifatnya hanya ingatan saja. Yang kedua, C2 atau memahami, maksudnya adalah membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C3 menerapkan atau aplikasi, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4 yaitu menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya, dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. C5 menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. C6 mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Kata kerja operasional pada ranah kognitif.
Mengingat C1, kata kerja operasionalnya ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, dan seterusnya. Memahami atau C2 KKO-nya antara lain memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, dan seterusnya. Mengaplikasi atau C3 KKO-nya menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, mengalkulasi, dan seterusnya. Menganalisis atau C4 KKO-nya mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan, dan seterusnya. Mengevaluasi atau C5 KKO-nya membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, dan seterusnya. C6 atau mencipta atau membuat KKO-nya antara lain mengumpulkan, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengategorikan, dan seterusnya. Berikutnya adalah ranah afektif. Menurut Cardwell dan Bloom, ada 5 kategori dalam ranah afektif. Yang pertama, A1 penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakterisasi. Apa definisi 5 kategori dalam ranah afektif tersebut? A1 penerimaan, semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. A2 menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. A3 penilaian, memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. A3 mengelola, maksudnya konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. A5 karakterisasi, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Kata kerja operasional pada ranah afektif. Menerima A1 KKO-nya mengikuti, menganut, mematuhi, dan meminati. Merespon atau A2 KKO-nya menyenangi, menkompromikan, menyambut, mendukung, melaporkan, dan seterusnya. Menghargai atau A3 KKO-nya mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, memperjelas, dan seterusnya. Mengorganisasi atau A4 KKO-nya mengubah, menata, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, merembuk, dan menegosiasi. Karakterisasi menurut nilai. A5 KKO-nya membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, melayani, dan seterusnya. Selanjutnya, ranah psikomotor. Ada 5 keterampilan proses psikomotor. Yang pertama, P1 imitasi, kedua P2 manipulasi, berikutnya P3 presisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Definisi P1 imitasi. Imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Definisi P2 manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. P3 presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. Definisi P4 artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten.
Yang terakhir, definisi P5, naturalisasi, artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis, sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis, misalnya dalam menentukan langkah yang lebih efisien. Kata kerja operasional pada ranah psikomotor, meniru P1, KKO-nya menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan seterusnya. Manipulasi P2, KKO-nya kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, dan seterusnya. Presisi P3, KKO-nya menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, dan seterusnya. Artikulasi P4, membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat, mengintegrasi, dan seterusnya. Naturalisasi atau P5, KKO-nya mendesain, menentukan, mengelola, dan menciptakan. Ada 4 dimensi pengetahuan. 1. Pengetahuan faktual, 2. Pengetahuan konseptual, 3. Pengetahuan prosedural, 4. Pengetahuan metakognitif. Yang dimaksud pengetahuan faktual adalah tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Contohnya, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Pengertian pengetahuan konseptual, pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Contohnya, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Yang dimaksud pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, dan langkah-langkah penyusunan atau penyelesaian masalah secara sistematis. Sedangkan pengetahuan metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, mampu menilai kesukaran suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya, mampu menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Perhatikan tabel kombinasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif berikut. Garis vertikal menunjukkan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Garis horizontal menunjukkan dimensi proses kognitif, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Berdasarkan tabel tersebut, Hodge merupakan irisan antara 3 komponen dimensi proses kognitif teratas, yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta, dan 3 komponen dimensi pengetahuan tertinggi, yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Faktual tidak ikut. Sehingga dalam perumusan indikator pembelajaran di luar irisan tersebut dalam taksonomi Bloom revisi tidak dapat dianggap sebagai Hodge. Sebagai contoh, indikator pembelajaran yang memuat proses kognitif mengevaluasi seperti memeriksa, mengkritisi, tetapi pada dimensi pengetahuan berada pada level faktual, yaitu penggunaan lambang, simbol, notasi. Nah, itu bukan merupakan indikator dari Hodge. Hal tersebut karena level faktual pada dimensi pengetahuan tidak termasuk bagian dari Hodge. Yang kedua adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking.
Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Apa berpikir kreatif? Nah, berpikir kreatif ini dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Nah, keterampilan berpikir kritis dan kreatif berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis yang dikenal dengan Frisco. Nah, di sini ada 6 elemen dasar. Yang pertama adalah fokus, yaitu mengidentifikasi masalah dengan baik. Yang kedua reason, yaitu alasan-alasan yang diberikan itu bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Yang ketiga inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Kemudian situation, yaitu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Berikutnya adalah clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Terakhir adalah overview, yaitu pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Itulah 6 elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis yang dikenal dengan Frisco. Yang nomor 3 adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Ada 6 aspek untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Yang pertama, menentukan masalah. Kedua, mengeksplorasi masalah. Ketiga, merencanakan solusi. 4, melaksanakan rencana. 5, memeriksa solusi. Dan yang keenam adalah mengevaluasi. Yang dimaksud menentukan masalah di sini adalah mendefinisikan masalah, menjelaskan permasalahan, menentukan kebutuhan data dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. Yang dimaksud dengan mengeksplorasi masalah adalah menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. Apa yang dimaksud dengan merencanakan solusi? Di sini peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memiliki teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. Tahapan problem solving yang keempat adalah melaksanakan rencana. Nah, pada tahap ini peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan tadi. Yang kelima adalah memeriksa solusi. Maksudnya di sini mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah tadi. Tahapan problem solving yang terakhir adalah mengevaluasi. Pada langkah ini solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi, dan mengomunikasikan solusi yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membahas khusus tentang kompetensi keterampilan 4CS, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pembelajaran abad 21 menggunakan istilah yang dikenal dengan 4CS, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, nanti apa itu definisinya?
Yang kedua yang akan kita bahas adalah 4CS adalah 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 atau P21, yaitu keterampilan yang sangat penting dan diperlukan untuk pendidikan abad ke-21. Yang ketiga adalah kerangka kerja Engage 21st Century Skill, dan yang keempat adalah kerangka konsep berpikir abad 21 di Indonesia. Peta kompetensi keterampilan 4CS sesuai dengan P21 pembelajaran abad 21 ada 4 hal. Yang pertama, creativity, thinking, and innovation. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Yang ketiga, communication, dan yang keempat, collaboration. Yang dimaksud creativity, thinking, and innovation adalah peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Yang dimaksud critical thinking and problem solving, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Communication artinya di sini peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Collaboration artinya peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, kerangka kerja Engage 21st Century Skill. Di sini ada 4 yang ada dalam kerangka kerja tersebut. Yang pertama, Digital Age Literacy, yaitu era literasi digital. Yang kedua, Inventive Thinking, yaitu berpikir inventif. Yang ketiga, Effective Communication, yaitu komunikasi yang efektif. Yang keempat, High Productivity, yaitu produktivitas tinggi. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari kerangka kerja Engage 21st Century Skill ini. Yang dimaksud Digital Age Literacy di sini atau era literasi digital antara lain yang pertama literasi ilmiah, matematika dan teknologi dasar. Yang kedua literasi visual dan informasi. Yang ketiga literasi budaya dan kesadaran global. Yang dikatakan inventive thinking atau berpikir inventif yang pertama adalah adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas. Yang kedua keingintahuan, kreativitas dan pengambilan risiko. Yang ketiga berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Yang dikatakan effective communication atau komunikasi yang efektif yaitu yang pertama keterampilan kolaborasi dan interpersonal, yang kedua tanggung jawab pribadi dan sosial, yang ketiga komunikasi interaktif. Yang dikatakan high productivity atau produktivitas tinggi yang pertama kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan dan mengelola hasil, yang kedua penggunaan alat dunia nyata yang efektif, dan yang ketiga produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Kerangka konsep berpikir abad 21 di Indonesia. Implementasi dalam merumuskan kerangka sesuai P21 pembelajaran abad 21 bersifat multidisiplin, artinya semua materi dapat didasarkan sesuai kerangka P21. Untuk melengkapi kerangka P21 sesuai dengan tuntutan pendidikan di Indonesia, ada 2 standar tambahan yaitu penguatan pendidikan pada pengembangan karakter atau karakter building dan nilai spiritual atau spiritual value. Secara keseluruhan, standar P21 di Indonesia ini dirumuskan menjadi Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard atau IP21 CSS. Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard atau IP21 CSS ada 4. Pertama 4CS, ICTS, Character Building, dan Spiritual Values. Yang termasuk dalam 4CS di sini ada 3 hal. Yang pertama Creativity Thinking and Innovation,
Aspeknya antara lain berpikir secara kreatif, bekerja kreatif dengan lainnya, mengimplementasi inovasi. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Aspeknya penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, communication dan collaboration. Aspeknya berkomunikasi secara jelas, berkolaborasi dengan orang lain. Itulah 3 hal yang ada dalam 4CS. Ada 3 skill dalam ICTS, antara lain information, media, and technology skill. Aspeknya antara lain mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan menata informasi, menganalisis dan menghasilkan media, serta mengaplikasikan teknologi secara efektif. Untuk 2 tambahan tadi, yaitu karakter building dan spiritual values, itu dikategorikan dalam keterampilan life and career skill. Untuk aspek karakter building antara lain menunjukkan perilaku scientific attitude, yaitu hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka, dan penuh kehati-hatian, serta menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat. Aspek untuk spiritual values di sini antara lain menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan serta menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang kita mengerjakan beberapa contoh soal berikut dengan pembahasannya. Nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. 2. 6 elemen dasar Frisco yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. 3. Keterampilan menentukan dan mengeksplorasi permasalahan. 4. Keterampilan merencanakan solusi, melaksanakan, memeriksa solusi, dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. 5. Pengetahuan dan keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical thinking adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 5, E. 1 dan 5. Tentunya teman-teman masih ingat bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada 3 aspek. Yang pertama, transfer of knowledge, 2. critical and creative thinking, 3. problem solving. Marilah kita klasifikasikan dari beberapa pernyataan tadi. Untuk pernyataan yang pertama, bahwa keterampilan tingkat tinggi itu erat kaitannya dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini jelas termasuk dalam aspek transfer of knowledge. Yang kedua, 6 elemen dasar Frisco itu termasuk dalam critical thinking. Sedangkan keterampilan menentukan dan mengeksplorasi permasalahan, jelas di sini keywordnya adalah permasalahan, maka aspeknya adalah problem solving. Yang keempat, keterampilan merencanakan solusi, melaksanakan, memeriksa solusi, dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah itu merupakan aspek keterampilan tingkat tinggi yang problem solving juga. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis, sampai menyimpulkan, itu masuk dalam aspek critical and creative thinking. Jadi, pernyataan yang merupakan ciri-ciri keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical thinking itu ada di nomor 2 dan 5. Jadi, option yang tepat adalah D. Nomor 2, indikator menentukan hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi
A. C1 mengingat dan faktual, B. C2 memahami dan faktual, C. C1 mengingat dan konseptual, D. C3 mengaplikasikan dan konseptual, E. C4 menganalisis dan prosedural. Sebelum teman-teman menjawab, kita ingat kembali perbedaan antara faktual, konseptual, dan prosedural pada dimensi pengetahuan. Faktual itu erat kaitannya dengan nama-nama, simbol-simbol verbal maupun non-verbal tertentu. Contohnya kata-kata, angka, tanda, dan gambar-gambar. Sedangkan konseptual itu erat kaitannya dengan skema-skema, model-model maupun teori-teori. Untuk prosedural erat kaitannya dengan teknik-teknik, metode-metode, dan langkah-langkah. Kembali lagi ke indikator yang ada pada soal, menentukan hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Menentukan hubungan, jelas di sini bukan faktual. Jadi A dan B bukan, karena dimensi pengetahuannya adalah faktual. Dan di sini tidak ada langkah-langkah, berarti bukan termasuk prosedural. Nah, sekarang karena faktual bukan, prosedural bukan, sekarang kita fokus ke option C dan D yang konseptual. Kita sekarang fokus ke dimensi proses kognitifnya. Antara mengingat C1 dan C3 mengaplikasikan. Jika indikatornya menentukan hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, ini jelas bukan termasuk C1 mengingat, tapi masuk ke dimensi mengaplikasikan atau menerapkan C3. Maka pada matriks kemampuan berpikir antar dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif, dengan KKO menentukan itu ada di konseptual dan di menerapkan. Disinilah letaknya menentukan. Maka jawaban yang benar ada di option D, C3 mengaplikasikan dan konseptual. Nomor 3, indikatornya membiasakan berdoa sebelum belajar. Apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir berada pada posisi A. A1 penerimaan, B. A2 menanggapi, C. A3 penilaian, D. A4 mengelola, E. A5 karakteristik. Sebelum teman-teman menentukan jawaban mana yang tepat, marilah kita ingat kembali definisi dari masing-masing proses afektif tersebut. Untuk A1 penerimaan itu definisinya semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Sedangkan definisi dari A2 menanggapi yaitu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Untuk definisi A3 penilaian itu artinya memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Sedangkan definisi A4 yaitu mengelola, yaitu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Untuk A5 karakteristik yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Setelah teman-teman tahu definisi dari masing-masing proses ranah afektif tersebut, sekarang kita amati KKO di masing-masing proses ranah kognitif tersebut. Kita kembali lagi ke indikator. Indikator tersebut KKO-nya adalah membiasakan. Setelah kita amati tabel KKO itu, ternyata membiasakan ada di tahapan yang kelima, A5, yaitu karakteristik. Maka jawaban yang tepat adalah E, yaitu A5 karakteristik. Nomor 4, Pak Angga meminta siswa untuk melakukan praktikum uji kandungan bahan makanan sesuai dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Pak Angga hanya membimbing siswa jika siswa mengalami kesulitan. Kegiatan pembelajaran tersebut berada pada level A. P1 imitasi, B. P2 manipulasi, C. P3 presisi, D. P4 artikulasi, E. P5 naturalisasi.
Nah, sebelum menjawab, kita ingat kembali masing-masing definisi dari ranah psikomotor ini. Untuk imitasi itu maksudnya meniru tindakan seseorang. Seseorang di sini yaitu guru yang dimaksud. Kemudian definisi dari manipulasi yaitu melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Presisi adalah melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Artikulasi yaitu memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Sedangkan naturalisasi adalah menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Kemudian kita amati kata kerja operasional pada ranah psikomotor. Di dalam soal itu kata kuncinya adalah melakukan praktikum. Jadi siswa itu melakukan praktikum dan guru yaitu Pak Angga hanya membimbing siswa apabila siswa mengalami kesulitan. Nah, KKO melakukan itu jika diamati dalam tabel ada di P2 manipulasi. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu P2 manipulasi. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengakses dan mengevaluasi informasi. 2. Menggunakan dan menata informasi. 3. Menganalisis dan menghasilkan media. 4. Mengaplikasi teknologi secara efektif. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan aspek dari sebagian keterampilan abad ke-21 yaitu A. Creativity, Thinking, and Innovation. B. Information, Media, and Technology Skills. C. Critical Thinking and Problem Solving. D. Communication. E. Collaboration. Nah, teman-teman ingat kembali tabel dari P21, pembelajaran abad 21. Di sini ada 4 CS, kemudian ada ICTS, ada karakter building dan spiritual values. Jika kita perhatikan pernyataan tersebut ternyata berada di miliknya ICTS yaitu Information, Media, and Technology Skills. Maka jawaban yang tepat ada di B, yaitu Information, Media, and Technology Skills. Nomor 6, salah satu proses kognitif adalah mengevaluasi, yang maknanya adalah A. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. C. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. D. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. E. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk secara koheren atau fungsional. Jika kita amati, untuk option yang A itu merupakan makna dari C3, menerapkan atau mengaplikasikan. Untuk yang B, memecah materi, itu makna dari C4, menganalisis. Untuk yang C, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar, itu makna dari C5, menilai atau mengevaluasi. Kalau membangun arti, yang D itu merupakan makna dari C2, yaitu memahami. Yang E menempatkan unsur-unsur untuk membentuk secara koheren atau fungsional, itu merupakan makna dari C6 atau mengkreasi atau mencipta. Maka jawaban yang tepat untuk makna evaluasi adalah C. Nomor 7, peran pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan.
C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumen, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. E. Memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Tentunya teman-teman masih ingat bahwa pembelajaran abad ke-21 itu ada 4 aspek. Yang pertama, creativity thinking and innovation. 2. Critical thinking and problem solving. 3. Communication. 4. Collaboration. Jika kita amati, yang A itu masuk ke aspek communication, mengkomunikasikan ide-ide. Yang B, bekerja sama dalam sebuah kelompok, itu masuk ke dalam aspek collaboration. Yang C, mengidentifikasi, menganalisis, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam aspek critical thinking and problem solving. Begitu juga yang D, menghasilkan, mengembangkan, dan seterusnya itu masuk ke dalam aspek creativity thinking and innovation. Jadi jawaban yang tepat adalah B, bekerja sama, yaitu collaboration sangat penting karena nantinya anak-anak itu peserta didik bisa memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam sebuah kelompok. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Yang kedua, penggunaan alat dunia nyata yang efektif. Yang ketiga, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Pertanyaannya, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21, yaitu A. Digital age literacy, B. High productivity, C. Effective communication, D. Inventive thinking, E. High personality. Tentunya teman-teman masih ingat di penjelasan awal tadi bahwa keterampilan abad ke-21 itu ada 4 dan ciri-cirinya tadi sudah kita bahas juga. Nah, kita kembali lagi ke nomor 8. Nah, pernyataan-pernyataan itu merupakan ciri-ciri dari salah satu keterampilan abad ke-21. Nah, ternyata ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri dari high productivity atau produktivitas tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah B, high productivity. Nomor 9, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks yang baru dengan cara menganalisis atau analyzing, mengevaluasi, evaluating, dan mencipta atau creating merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Critical thinking, B. Transfer knowledge, C. Creative thinking, D. Problem solving, E. Contextual teaching and learning. Teman-teman, mari kita ingat kembali yang dikatakan critical thinking itu berpikir reflektif evaluatif. Artinya selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menganalisis hal-hal baru, seperti membandingkan atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, sehingga mampu menjustifikasi atau mengambil keputusan. Untuk aspek transfer knowledge itu merupakan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk creative thinking itu merupakan kemampuan menemukan ide atau gagasan yang baru atau yang berbeda untuk melakukan berbagai inovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya. Problem solving merupakan kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Sedangkan contextual teaching and learning itu merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jika teman-teman sudah tahu masing-masing definisinya, maka teman-teman bisa menentukan bahwa aspek HOTS yang menerapkan keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan itu ada di opsi B, yaitu transfer of knowledge. Nomor 10, manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, yaitu apakah A. merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, B. menjelaskan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, C. membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, D. mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, E. mengidentifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nah, untuk bisa menentukan manakah yang merupakan indikator pengayaan dari KD yang ada di soal nomor 10 ini, maka teman-teman fokus saja ke kata kerja operasionalnya. Nah, KKO yang ada di KD itu adalah menganalisis. Nah, menganalisis itu termasuk C4. Nah, karena ini yang diminta adalah indikator pengayaan, berarti harus di atasnya C4. Mari kita telaah satu persatu dari opsi yang ada. Untuk opsi A, merasionalkan, KKO merasionalkan, itu ada di C4. B, menjelaskan, itu C2. C, membandingkan, itu C5. D, mengklasifikasi, itu C2. E, mengidentifikasi, itu C1. Dengan demikian jelas bahwa jawaban yang tepat ada di opsi C untuk indikator pengayaan dari KD yang kata kerja operasionalnya menganalisis. Demikianlah pembahasan materi dan soal kompetensi pedagogik untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Semoga bermanfaat dan barokah. Sukses buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.